yang menjaga atau menghafal ataupun mendengar 40 hadis daripada agama kata Rasulullah. Fa'atallahu yawmal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan pada hari kiamat fi zumratil ulama wal fuqaha, akan bersama para ulama dan ahli fikih pada hari kiamat. Wa fi riwayat dan dalam riwayat lain wa kuntu syafi'an wa syahidan, aku kata Rasulullah syafi'an yang memberikan syafaat wa syahidan dan memberikan kesaksian nanti pada hari kiamat. Wa fi riwayat dan di dalam riwayat lain kata Rasulullah SAW, silahkan kalian masuk dari surga ataupun dari pintu surga yang mana yang kamu kehendaki. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya bukan itu untuk, tapi kuliah untuk makan sebentar ya. Tapi kalau sudah makan kita datang, insya Allah kita selesai. Di pengajian di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ini satu hadis. Al-Hadis al-awwal, hadis yang pertama. Jadi kitab Arba'in Nawawi itu 40 hadis. Ya, hadis pertama adalah hadis tentang niat. Apa kata Rasulullah SAW? An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام الحاكمين أبو عبد الله إسماعيل إبراهيم مغيرة كالحزب البخاري وأبو الحسين مسلم. Apa kata Rasulullah SAW? Amirul Mu'minin adalah gelar para sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Kalau apa namanya itu Abu Bakar Khalifah. Apa kata Amirul Mu'minin Abu Hafsah? Bapaknya dan orang tuanya daripada Hafsah, istri Nabi. Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, katanya. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, hanya saja setiap amalan perbuatan seseorang itu terletak pada niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang berpindah tempat atau hijrah dari Indonesia pergi ke Madinah, naik haji, umrah karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala padanya. Dan faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa orang yang berhijrah karena dunia, ini berdagang dengan maka itulah yang dia dapatkan. Dan barang siapa yang hijrah karena wanita yang dia ingin nikahkan, karena dulu ada apa? Terjadi di zaman Nabi, orang hijrah karena ingin menikahkan seorang wanita. Kalau tidak salah namanya Abu Ubais, ya, karena hijrah ingin menikahkan kepada seorang wanita, maka Rasulullah hijrahhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia butuh harta, mendapatkan harta. Kalau dia menikahkan seorang wanita, maka itulah yang dia dapatkan. Rawahu Imam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang dua. Siapa itu? Abu Abdullah Muhammad Ismail Ibrahim Mughirah Al-Hizb Al-Bukhari wa Abu Husain wa Muslim. Nama depannya, ya. Bukhari itu nama depannya. Kenapa? Nama bapaknya, baru Bukhari dan Abu Husain Muslim, ya. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Sahih enggak? Ya, sahih. Kenapa? Dua-duanya berdasarkan daripada
tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kesimpulannya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat kita. Makanya ulama-ulama terdahulu satu perkara bisa banyak niat. Contoh, pergi ke masjid. Ada orang yang capek dia sedang bekerja datang ke masjid. Hilang capeknya, tetapi tidak niat karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala kecuali menghilangkan capek saja. Tetapi kalau dia niatnya karena Allah, pergi ke masjid, masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dia baca samiyat, masuk ke masjid i'tikaf karena Allah, maka mendapatkan pahala itu. Duduk masjid niat lagi intizar ala salat, niatnya menunggu waktu salat, dapat pahala yaitu niat menunggu salat. Masuk ke masjid niat untuk menjaga mata dari perkara-perkara yang diharamkan, dapat pahala menjaga mata. Niat ke masjid datang lagi itu berzikir, dapat pahala berzikir. Makanya kata Rasulullah, niatul mu'min ablagu min amalihi wa niatul fajir sarru min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih sampai daripada amalnya, sedangkan niatnya orang kafir fajir itu lebih buruk daripada amalnya. Contohnya apa? Orang mukmin, ya kan, hidupnya 60-70 tahun katakan di atas dunia. Tapi kenapa di akhirat dia ini mendapatkan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia dan selama-lama di dalam surga. Khalidina fiha, dalam Al-Quran dikatakan selama-lama dalam surga. Padahal di dunia dia beribadah 60-70 tahun saja. Kenapa? Karena andai dia hidup sepanjang masa, pasti dia taat kepada Allah. Benar niatnya tadi. Dan orang kafir 60-70 tahun saja di atas dunia, 60-70 tahun saja menyembah api, menyembah berhala, menyembah patung, contohnya. Tetapi kenapa di akhirat Allah berikan neraka selama-lamanya? Gak sebentar, selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kata Allah selama-lamanya. Karena kalau seandainya dia ini hidup sepanjang masa, pasti dia ini dalam keadaan tingkah atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah bercerita, benar. Nah, satu kisah bercerita, dua orang kakak beradik. Yang satu ini taat sekali ibadah kepada Allah, tak pernah tinggal sholat. Dia namanya tinggal, yang satu yang taat di atas. Tetapi satunya ini bermaksiat terus, judi, minuman keras, zina dan sebagainya. Tetapi dia berada di tingkat bawah. Maka suatu saat digoda oleh setan kakak yang di atas. Kamu beribadah terus. Sesekalilah kamu di bawah itu. Nanti kalau Allah SWT ampunkan dosa-dosamu. Terbentuk dalam hatinya. Dia juga ya. Dia juga ya. Kemudian adik di bawah juga diberikan pintu taubat oleh Allah. Kamu bermaksiat terus, kalau seandainya kamu meninggal dunia dalam keadaan maksiat, gimana nasib kamu nanti di akhirat? Dalam hati adik dia juga. Kamu pergilah ke atas, ke tempat kakak kamu itu bersama-sama beribadah. Dan kakak ini ditutup hati oleh setan. Pergilah ke adikmu ini berkabung minuman-minuman, mereka bisa bertaubat. Ketika adiknya naik ke atas, kakaknya naik ke bawah. Kakaknya ke bawah, kakaknya bukan naik ke bawah. Kakaknya ini ke bawah. Niatnya adalah untuk bergabung dengan adiknya minuman keras. Sedangkan adik ini naik ke atas, niatnya untuk bertaubat bersama kakaknya. Ketika di perjalanan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ketika itu sama-sama dicabutkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Israel mencabut nyawa, meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Sedangkan kakaknya yang ahli ibadah di dalam neraka dan adiknya yang bermaksiat di dalam surga. Kenapa? Adiknya dari dalam perjalanan niatnya untuk bertaubat, sedangkan kakaknya niatnya untuk bermaksiat. Makanya
niatnya orang mukmin adalah lebih baik daripada amalnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya hadis arba'in nawawiyah, ya, hadis yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun oleh Imam An-Nawawi dan kita kenal An-Nawawi Yahya bin Sharaf, ya, namanya Muhammad An-Nawawi Yahya bin Sharaf, yang kita kenal Nawawi. Imam Nawawi ulama besar yang banyak meriwayatkan daripada hadis, mengatakan di dalam kitabnya, di kesimpulannya hadis ini adalah pentingnya niat di dalam setiap amal kita. Sedikit lagi, buat dia dulu, ya. Kita bekerja, ya, kita bekerja. Seorang suami bekerja pagi sampai sore, ya, sampai sore bekerja. Kalau niatnya hanya ingin dapatkan harta saja, hanya sedang dapatkan harta saja. Tetapi kalau niat yang pertama adalah niat untuk menafkahkan anak dan istrinya, itu pun sudah mendapatkan pahala. Niatnya lagi kalau seandainya saya dapatkan harta, ingin menyekolahkan anak saya, biar anak saya pintar. Kalau dia pintar, insya Allah dia menjadi anak yang saleh dan salehah, maka akan mendapatkan pahala. Satu pekerjaan akan banyak daripada pahala. Nikah, kata Nabi, nikah sunnah, menurut sunnah di Farisal ini, nikah adalah sunnah. Siapa yang tak suka dengan sunnah, berarti bukan umatku. Nikah, ya. Tapi kalau yang bernikah kata Nabi bukan umatku kalau dia tak suka, ya. Tapi kalau belum tidak apa-apa. Tapi kalau tak suka berarti bukan umatku kata Nabi. Nikah, kalau kita pertama niatnya beribadah mengajar pahala, pertama niat menunjukkan sunnah. Yang kedua niat menjaga daripada maksiat. Kalau dari istri sholat dan maksiat. Yang ketiga niat adalah bagaimana dengan ibadah, saling membangunkan sholat tahajud, saling mengingatkan ayah, umi, abi, bapak dan sebagainya. Sekarang waktu sholat saling mengingatkan. Saling mengingatkan niat yang seperti itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyak. Satu ibadah mendapat